Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan selalu tetap jaga kesehatannya ya. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil Minangkabau. Untuk teknik ragam hias yang pertama adalah membatik. Jadi Ananda semua harus tahu apa aja teknik dalam membatik. Yang pertama ikat celup, yang kedua canting, yang ketiga cetak, yang keempat cap, dan yang kelima colet. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat ragam hias dengan membatik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, gambar desain batik di atas kain. Yang ketiga, memanaskan lilin hingga cair. Yang keempat, mencelupkan canting ke dalam lilin dalam beberapa detik. Yang kelima, torehkan canting ke atas kain sesuai dengan pola yang telah dibentuk. Yang keenam, memblok kain. Yang ketujuh, mencelupkan kain batik ke dalam pewarna. Yang kedelapan, keringkan kain batik, lalu direbus dalam suhu 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir, cuci lalu jemurlah di tempat yang kering. Dan hal yang terpenting yang harus Ananda ingat adalah dalam pembuatan motif atau disebut juga dengan ngelenggreng harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan. Untuk bahan dan alat secara umum dengan menggunakan teknik canting, bahan yang diperlukan adalah yang pertama kain, yang kedua malam, yang ketiga pewarna sintetis, yang keempat jemuran, dan yang terakhir air. Untuk prosedur penerapan ragam hias yang kedua adalah menyulam. Jadi yang perlu kita siapkan adalah yang pertama bahan yaitu berupa kain, dan yang kedua benang dengan pilihan warna-warni, lalu alatnya berupa jarum gunting, ram atau pamedang, pensil atau spidol untuk membuat gambar sulaman. Nah, untuk langkah-langkah membuat sulaman yaitu adalah buatlah sketsa motif hiasan pada kain dengan menggunakan pensil. Pasangkan kain pada ram, masukkan benang ke dalam jarum yang bervariasi, lalu lakukan menyulam dengan berbagai bentuk tusuk. Berikut ini ada beberapa macam-macam tusukan yang bisa Ananda jadikan alternatif dalam membuat ragam hias. Yang pertama, tusuk jelujur. Kemudian tusuk tikam jejak. Lalu yang ketiga tusuk silang. Yang keempat tusuk tangkai. Yang kelima tusuk simpul. Yang keenam tusuk flanel. Yang ketujuh tusuk rantai. Dan Ananda juga bisa mengaplikasikannya dengan mengkombinasi macam-macam tusukan. Untuk prosedur penerapan ragam hias selanjutnya, kita akan masuk pada tenunan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghani, yaitu proses pembuatan helaian-helaian benang yang akan dijadikan lungsi pada alat yang dinamai hani. Kemudian memasang benang lungsi pada bum benang lungsi. Selanjutnya, pencucukan pada matagun, yaitu proses memasukkan benang-benang lungsi ke matagun sesuai dengan corak tenun. Lalu mengikat benang lungsi pada bum kain. Lalu yang harus Ananda ingat adalah saat proses penenunan itu sendiri, awali dengan tenun sebagai bantuan saja sampai posisi susunan benang lungsi sudah rata. Dan pada saat melepaskan tenunan, kendorkan tenunan terlebih dahulu. Potong benang lungsi, kalau bisa sisakan benang lungsi pada cucukan gun dengan cucukan sisa dan masih bisa dapat digunakan lagi. Untuk prosedur penerapan ragam hias selanjutnya adalah bordiran. Jadi langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya, buat motif yang diinginkan. Gambar motif tersebut di kain yang akan dibordir atau disulam, letakkan midangan pada kain, dan setelah itu bordir atau sulam kain tersebut dengan jarum yang sudah dimasuki benang sesuai dengan motif. Untuk prosedur penerapan ragam hias selanjutnya adalah dengan teknik melukis.
yaitu proses membuat ragam hias secara langsung. Alat yang digunakan adalah kuas dan palet. Untuk proses penerapannya, siapkan gambar rancangan, lalu siapkan kaos oblong, pindahkan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas. Lalu yang terakhir, keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer atau dengan proses penjemuran. Untuk prosedur penerapan ragam hias yang terakhir adalah dengan teknik cetak, yaitu teknik cetak saring menggunakan screen yang sudah ada gambarnya. Buatlah desain gambar yang akan dicetak, cetak desain pada lembar transparan, campurkan foto emulsi dan sensitizer, siapkan screen untuk membuat proses sablon, aplikasikan campuran foto emulsi ke screen sablon, siapkan screen untuk mendapatkan penerangan, dan yang terakhir, paparkan cahaya pada screen sablon. Jadi Ananda ibu semuanya, itulah materi kita untuk hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.